Udah baca belum? Kita lanjut ke novel di samping. Mohon maaf kalau aku geser bergoyang-goyang. Dari atas dulu deh ya. Di sini kita punya The Hobbit ya, karya dari J.R.R. Tolkien ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Ini adalah prequel ya sebelum The Lord of the Rings. Aku penggemar berat The Lord of the Rings. Kecintaan banget ya The Lord of the Rings itu dari dulu, dari zaman SD. Dan The Hobbit ini juga sama. Aku lebih suka The Hobbit sebenarnya dibandingkan The Lord of the Rings. Tapi kecintaan aku terhadap dua karya itu sama lebih sangat-sangat besar ya gitu. Walaupun aku lebih suka dari The Hobbit ini keren juga. Kemarin ada movie-nya dan aduh pokoknya mantep lah ini, maknyus ya, maknyus. Kita lanjut di samping di bawahnya. Aku punya The Lovely Bones ya, ini karya dari Alice Sebow. Dan waduh ini menyentuh hati banget ya. Aku hampir nangis, nggak sampai nangis sih, tapi hampir nangis dengan cerita The Lovely Bones ini. Ceritanya juga mencengangkan. Teman-teman harus banget nonton filmnya gitu. Kalau yang nggak suka baca novel, silakan nonton nonton filmnya maksud aku, karena benar-benar mencengangkan dan menyentuh banget ya cerita The Lovely Bones ini. Dan ini adalah salah satu aktris favorit aku ya dari Hollywood ya, Saoirse siapa sih gitu ya, aku lupa cara pengucapannya, kayak aku salah ngucap gitu. Salah mengucapkan namanya gitu, Saoirse Ronan itu. Film-film dia rata-rata hampir semua film dia aku suka banget, kayak The Lady Bird, The Host, The Lovely Bones ini, dan The Favorite kalau nggak salah dia juga kan. Dia nggak sih, aku udah lupa. Pokoknya banyak banget lah film-film dari Saoirse Ronan ini yang aku suka. Aktor utama dari The Lovely Bones. Terus di sini bukan novel. Ini adalah edisi revisi dari Harvest Moon Back to Nature. Mungkin teman-teman juga tidak asing ya, anak-anak 90-an dan 2000-an awal. Ini adalah simulasi bertani, berkebun dan berternak ya ketika aku masih SD dulu. Gamesnya di PlayStation ya, di PS1. Kayak duit aku dulu waktu SD selain habis beli komik, kayak habis rental PS gitu. Karena aku dulu gak punya PS, jadi seringnya ngerental. Dan salah satu games yang aku mainin hampir tiap hari adalah ini, Harvest Moon. Sampai SMP aku masih main nih Harvest Moon, dari kelas 2 SD sampai SMP. Aduh aku suka banget, bahkan sampai versi GBA-nya, Game Boy Advance-nya dulu di komputer. Aku juga pas udah SMA masih hobi main Harvest Moon ini. Kayak itu adalah masa-masa kemasan aku bermain games ya. Nih aku bahkan sampai bikin kayak formula gitu. Nggak tahu nih, aku lupa. Udah lama banget soalnya. Kangen banget main Harvest Moon. Malah nyempil ke sini ya. Nanti kapan-kapan mungkin aku bakalan bikin episode spesial Harvest Moon kali ya gitu. Karena aku ada big fans dari Harvest Moon. Pacar aku dulu adalah N ya, si N gitu. Karena dia kayak lebih tough dan lebih mandiri aja gitu si N gitu dibandingkan karakter-karakter cewek yang lain. Di sini ini novel favorit aku, kecintaan aku banget ya. Selain novelnya favorit aku, drama Korea juga kecintaan aku, Coffee Prince ya. La 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 la. Ini adalah awal mula aku falling in love dengan Go Eun-chan ya, dengan si Yonuneshi. Aktornya namanya Yonuneshi. Itu aktris paling mahal dulu ya pada zamannya, si Yonuneshi itu. Dan Gong Yoo, mungkin teman-teman yang tahu ya sekarang Gong Yoo makin naik daun berapa tahun belakangan ini. Mereka meledak banget ya ketika berperan di drama Korea Coffee Prince ini ya. Aduh itu kayak aku udah nonton ratusan kali. Lucu banget ceritanya. Dan soundtracknya bahkan masih menemani aku ya dari zaman remaja ya, belasan tahun yang lalu. Itu dari tahun 2008 sampai tahun 2022 ini aku masih suka dengan Coffee Prince, baik filmnya, dramanya, ataupun dari lagu-lagunya ya. Lagu-lagu dari Tearliner, Adult Child, Orenai, dan banyak lah gitu. Penyanyi-penyanyi soundtrack yang mengisi soundtrack dari Coffee Prince ini bahkan aku masih dengar sampai sekarang gitu, berulang-ulang, nggak pernah bosan ya gitu. Dan ini masterpiece banget lah ya gitu, kecintaan aku banget lah ini Coffee Prince ini, I love. Dan Coffee Prince ini dapat adaptasi ya di banyak negara gitu ya. Kalau nggak salah aku ada versi sinetron Malaysianya juga, ada Filipina juga, ada Thailand juga ya. Karena memang sekeren itu cerita Coffee Prince ini. Tapi sayang banget nggak ada komiknya. Aduh.
Kita lanjut nih ke novel Indonesia kecintaan aku. Aduh. Jadi tadi itu kita sudah melewati karya-karya dari Bapak Stephen King ya. Jadi satu panjang itu adalah karya Stephen King semua. Nah, kita bakalan masuk ke rak Bapak Hilman Hariwijaya. Ini adalah salah satu novelis Indonesia kecintaan aku, kegemaran aku dari SD dulu ya, dari Napak Tilas Para Hantu itu sampai sekarang. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Mas Hilman ini adalah novelis yang terkenal banget dengan ceritanya Lupus, tangkaplah daku kau kujitak. Nah ini ya, ini sangat happening banget dulu, terutama untuk anak-anak remaja yang tumbuh dan besar di tahun 80-an akhir dan 90-an awal ya. Karena ini menghiasi banget ya, dan jadi apa ya, trendsetter banget ya gitu si Lupus ini untuk anak-anak tahun 80-an dan 90-an. Dan walaupun aku anak 90-an akhir, aku suka banget dengan si Lupus ini gitu. Aku cinta banget dengan si Lupus ini. Sempat dapat adaptasi movie beberapa kali. Banyak banget adaptasi movie-nya kalau nggak salah, sampai 6 film atau siapa gitu, beberapa film gitu ya. Dan paling membekas banget dulu itu aktornya adalah Mas Rian Hidayat ya gitu. Dan aduh, ini kecintaanku banget lah. Sempet dapat adaptasi sinetron juga dulu gitu. Yang versi Mas Irgi itu aku paling suka, yang versi Mas Irgi. Juga ada Mas apa ya, satu lagi aku lupa. Dan Agnes Monica dulu pernah jadi Poppy di si Lupus ini. Dan aduh, ini kecintaan aku banget. Ceritanya ringan ya, tentang slice of life gitu, tentang si Lupus dan teman-temannya, teman-teman SMA-nya si siapa sih namanya? Aku lupa karena udah lama banget. Si Lupus, si Gusur, terus sama si Boim ya gitu. Trio kwek-kwek itu ya yang menemani hari-hari aku ketika remaja. Aku mulai ngefreak dengan Lupus ini ketika SMP dulu. Aku mulai ngikutin semua series Lupus, dan aku punya semua series Lupus gitu. Karena aku adalah penggemar ceritanya ringan banget dan kocak banget ya gitu. Dan sama-sama aku dulu kayak pengen banget cepet-cepet bisa SMA gitu, biar bisa kayak Lupus. Dan aku ngikutin tren dari Lupus ya gitu, walaupun aku udah telat gitu. Aku baru kenal Lupus itu, bukan kenal sih, baru baca Lupus itu tahun 2000-an ke atas gitu. Sedangkan dia boomingnya dulu 80-an dan 90-an gitu. Tapi aku masih kayak terpengaruh banget ya dulu. Sampai waktu SMP aku kayak makan permen karet tiap hari gitu. Beli permen karet Dino gitu yang sebotol gede itu, yang bulat-bulat warna-warni itu, demi bisa apa ya, stylenya mirip kayak Lupus gitu. Tapi bukannya kayak gaya, malah jadi sakit gigi. Dan bahkan teman-teman aku banyak yang nggak tahu Lupus gitu waktu itu gitu. Aku suka banget lah dengan si Lupus ini, kecintaanku. Nah, ini Mas Hilman, dan kabar duka ya, berapa bulan yang lalu Mas Hilman Hariwijaya ini meninggal dunia gitu. Dan itu sedih banget ya. Aku kayak gitu. Aku dulu berharap banget one day bisa ketemu dengan Mas Hilman ini gitu. Tapi tiba-tiba saja mendapat kabar duka bahwa Mas Hilman berpulang ke rahmatullah ya berapa bulan yang lalu gitu. Semoga Mas Hilman tenang ya di sana ya, dan Al-Fatihah lah ya buat Mas Hilman. Dan dulu Mas Hilman setelah lepas dari Lupus, dia bikin karya-karya yang lain seperti kayak Olga itu juga kecintaan aku punya, nanti kita bahas. Dan berapa tahun belakangan gitu, ketika aku udah SMP atau SMA gitu, Mas Hilman ini sering terlibat ke dalam screenwriter atau apa gitu ya, bukan screenwriter sih, kayak penulis gitu ya di sinetron Indonesia. Salah satunya kalau nggak salah Cinta Fitri ya, itu juga Mas Hilman itu yang berkontribusi. Nah, ini adalah karya dia pertama dari serial Lupus ya, Tangkaplah Daku Kau Kujita ya. Ini ada movie-nya dulu. Mas Rian Hidayat itu masih yang perdana ya sebagai Lupus. Terus di sini kita punya Cinta Olimpiade. Nah, ini juga ada versi filmnya juga, masih Mas Rian Hidayat ini pemainnya, aku ingat banget. Next di sini kita punya Makhluk Manis Dalam Bis ya. Ini juga kalau nggak salah ada filmnya ya, masih ada filmnya nih, Makhluk Manis Dalam Bis. Terus ada Tragedi Sinemata. Mungkin teman-teman yang sekarang pembaca Lupus sudah pada tuir-tuir ya, udah bawa bapak semua ini. Terus ada Topi-Topi Centil. Ini Topi-Topi Centil. Pokoknya cerita Lupus itu kocak aja gitu ya, ngelihat keseharian Lupus gitu, kayak menyenangkan dan menyejukkan jiwa aja gitu. Terus ada si cowok matre ini. Nah, Mas Hilman ini dulu pernah juga ya, dia jadi Lupus di beberapa film Lupus dulu, kalau nggak salah di film-film Lupus yang keempat atau kelima atau keenam gitu ya. Dia bareng Mas Boim, Gusur. Jadi Boim dan Gusur itu benar-benar ada di dunia nyata. Dia best friend-nya Mas Hilman ini.
dan mereka pernah meranin Boim dan Gusur di novel Lupus ini sendiri gitu. Jadi Lupus ini sendiri sebenarnya based on true story dari kisah remaja Mas Hilman itu sendiri ya gitu. Jadi dibikinnya ala-ala novel komedi gitu ya. Terus ada Isherem, ini juga favorit aku. Aku suka banget dengan Isherem ini. Mungkin dari sekian banyak novel Lupus, ini adalah salah satu novel Lupus yang aku falling in love banget ya, Isherem ini. Dan unik banget ya dulu itu, dia kayak dalamnya itu ada kertas berwarna pink gitu, jadi setengah-setengah gitu. Dan Isherem ini ada dua versi cover. Aku nggak tahu kenapa dia diganti. Yang Isherem yang satu lagi itu covernya itu seperti ini. Oh ya, aku punya ya. Aku lupa. Nah ini, aku nggak tahu kenapa diganti ya. Apakah untuk refreshing atau gimana gitu. Masih denger nggak sih suaraku? Ini dua versi tapi ceritanya sama aja sih. Terus ada Serem lagi nih. Kalau yang tadi Isherem, nah ini ada Serem. Ini dia covernya ala-ala Scream gitu ya. Scream waktu itu lagi happening banget di tahun 90-an itu. Di sini kita punya Bangun Lagi Dong Lupus. Oh, nah ini Bangun Dong Lupus ya. Kalau nggak salah dia versi berapa volume awal Lupus itu pernah dapat adaptasi, bukan adaptasi sih maksud aku, kayak pernah dibundel gitu. Jadi kayak dibentuk seperti Bunko atau Kanzenban gitu lah. Kalau versi komiknya 3 in 1 gitu. Kemarin ini berapa tahun belakangan. Terus kita punya yang Sandal Jepit juga. Ini si Lupus ya. Jadi Lupus itu dia hobi makan permen karet. Terus idih udah gede. Ini seru juga ini. Nah, gaya-gaya tahun 80-an gitu ya, gitu. Rambut belakangnya itu dipanjangin gitu. Yang mana aku dulu sempat juga kayak ngikutin tren seperti ini di zaman kuliah. Aduh, kayak aku telat gitu ya, telat gitu. Nah, ini lanjutan dari Serem tadi. Judulnya Dracula Cooper, ini juga favorit aku ya, kecintaan aku banget. Dan Dracula Cooper ini juga ada filmnya dulu. Lucu banget dan serunya lagi ya, di Dracula Cooper ini si Lupus meet up gitu dengan si Olga. Jadi ada novel Mas Hilman yang judulnya Olga, tentang anak perempuan versi Lupus gitu ya di SMA itu gitu. Dan mereka kayak bertemu gitu. Ternyata si Lupus dan Olga itu adalah satu universe ya, yang mana Olga itu dulu filmnya diperankan oleh Mbak Desi Ratnasari gitu. Dan aduh sayang banget lah, aku pikir di Dracula Cooper ini kita bakalan ngeliat juga ya si Olga gitu. Aku suka banget lah dengan si Dracula Cooper ini, paling favorit lah ini. Next kita di sini punya Lupus and Word ya. Ini karya Mas Hilman juga. Nah ini kece banget ya Mas Hilman ini. Gue kece. Terus di sini ada Interview with the Nyamuk. Nah ini adalah duren ya. Mungkin bapak-bapak ya atau teman-teman yang tumbuh dan besar tahun 70-an, 80-an, 90-an gitu. Tidak asing ya duren. Dan Mas Hilman ini ngefans berat banget sama duren. Bahkan karakter si Lupus itu dibikinnya dia itu ngefans juga dengan band duren ini. Nah ini siapa sih namanya? Hilman with Nick Rhodes ya gitu. Duren. Terus di sini ada yang paling oke karya dari Mas Hilman lagi. Nah, style 90-an aku suka banget ya dengan style tahun 90-an ya, dari gaya berpakaian. Dan sekarang kayak ngetren lagi ya gaya-gaya tahun 90-an ini yang oversize gitu. It's so me. Terus di sini kita punya Mission Mucketable ya. Ini plesetan dari Mission Impossible yang pada saat itu lagi booming. Dan ini kecintaan aku juga. Kalau Lupus itu sebenarnya dia ada 3 versi ya. Ini yang versi dia SMA. Nanti dia ada yang versi Lupus kecil, itu Lupus masih SD. Terus ada Lupus ABG, itu ketika Lupus sudah masuk SMP gitu. Nah ini Lupus yang original, yang ketika dia SMA ya. Ini juga Gone with the Gossip ya. Ini mungkin teman-teman juga tidak asing. Ini plesetan dari Gone with the Wind. Kecintaan aku banget nih. Jago ngocol se-Indonesia ya. Dan sampai-sampai itu penjualan Lupus ini gila banget ya, sampai jutaan eksemplar gitu dulu itu. Kayaknya pada tahun itu siapa sih yang nggak tahu Lupus ya gitu. Mulai dari filmnya, sinetronnya, novelnya, terus juga The Lost Boy ya. Salah culik, ini plesetan juga dari The Lost World ya, Jurassic Park. Dan aku suka banget ya dengan cover-cover Lupus ini, terutama di Lupus awal gitu. Indah banget gitu kayak cover-covernya itu. Salah satu ini The Lost World. Terus Kutukan Bintik Merah. Nah betul tuh kan.
Aku suka banget ini kutukan bintik merah. Kayak aku suka semua, nggak ada yang aku nggak suka ya dari cerita Lupus ini, Lupus original. Terus Chrismon ya ini ketika pada masa itu tahun 98 ketika harga-harga komik naik, aduh bikin sakit kepala itu. Baru mulai ngoleksi udah naik. Ini Chrismon, krisis moneter, kutanya mama apa artinya. Ups. Oh mohon maaf jatuh. Aku ambilin dulu. Next. Oke, udah aku letakin lagi. Nanti itu bercampur-campur lah dia ya gitu. Kita lanjut ke sampingnya. Di sampingnya kita punya, aku minggirin dulu ya. Maaf kalau berantakan ya gitu. Di sini kita punya bunga untuk Poppy. Ini adalah trilogi ya. Trilogi Lupus dengan si Poppy itu pacarnya ya. Karena si Lupus ini banyak ya TTM-an ya, tapi pacar paling membekas banget di hati Lupus itu adalah Poppy. Nah ini ada 3 kalau nggak salah, bunga untuk Poppy, terus ada Boys Don't Cry, satu lagi apa ya, kayaknya tadi jatuh tadi itu deh. Aku lupa ya. Oh ini Candlelight Dinner. Nah ini, jadi ini ada trilogi. Jadi kalau teman-teman pengen baca series percintaan Lupus, nah ini nih. Candlelight Dinner, Boys Don't Cry, dan bunga untuk Poppy. Ada 3 ya. Tuh ya. Ini juga bagus, aku suka banget dengan cerita romance-nya gitu. Next di sini kita sudah masuk ke Lupus milenial ya. Lupus milenial ini dia udah masuk tahun-tahun 2000-an. Dan covernya juga ilustrasinya udah berganti ya gitu. Udah digital gitu ya lagi-lagi ya. Padahal aku suka banget dengan style cover Lupus di awal-awal tahun itu yang art banget ya, artsy banget gitu. Tapi ini bagus juga sih, tapi ya gitu dia udah lah ya gitu. Dan ini judulnya adalah PDKT. Ini Lupus sudah masuk tahun milenial tapi masih SMA aja ya gitu. Nggak naik kelas itu. Sama seperti Nobita. Terus di sini lagi ada Cinta Seorang Seleb. Nah kan udah kelihatan kan digital gitu gaya covernya. Next di sini ada BT, masih dari Lupus milenial, dan pada saat itu sinetron Lupus booming banget ya tahun 2000 kalau nggak salah di Indosiar atau di mana gitu. Mas Irgi pernah, Mas siapa sih? Aku lupa nama pemeran Lupus waktu pertama kali. Next di sini ada Lupus Return ya. Jadi ini kalau nggak salah waktu aku SMA atau berapa tahun ya? Tahun berapa ya? Tahun 2007 atau tahun berapa gitu? Iya 2007 ya. Ketika aku masih sekolah dulu, tiba-tiba Lupus keluar lagi nih novelnya. Waktu itu aku histeris banget di warnet karena waktu itu lagi nge-warnet ya. Tiba-tiba Mas Hilman mengumumkan kalau dia ngeluarin Lupus terbaru judulnya Lupus Return, dan ini ya lumayan lah untuk nostalgia lagi. Dan aku dulu berharap setelah ini bakalan lanjut lagi nih Lupus setelah ini, tapi sayang banget habis itu kayaknya ini terakhir deh, novel Lupus terakhir yang pernah terbit. Masih ada deh satu lagi, Bangun Lagi Dong Lupus, tapi itu versi movie dia yang terbaru kemarin nih, yang mana aku rada-rada kurang klik dengan movie dia terbaru yang Bangun Lagi Dong Lupus itu. Ya nanti deh kapan-kapan aku bahas kenapa aku kurang klik gitu. Bagus tapi kayak nggak klik aja gitu. Ini bagus ya. Next kita masuk ke Lupus kecil. Nah kalau tadi itu adalah versi Lupus yang SMA, ini kita masuk ke Lupus yang versi ini apa ya? Oh ini masih novel lagi. Aku bakalan liatin nanti ya. Ini untuk penyangga aja dulu di sini. Aku bakal ngabisin dulu untuk Mas Hilman. Di sini kita punya Lupus kecil, yang ini aku punya Sakitlah Deh Dong Well. Ini aku suka banget dengan ilustrasi dia yang di awal-awal lagi-lagi ya gitu. Karena kayak masih kayak artsy banget, kayak dilukis tangan gitu. Nah ini adalah Mas Boim nih. Dia berkolaborasi dengan best friendnya Mas Boim Lebon. Dan ini kecintaan aku banget ya. Si Lupus kecil ini indah banget. Kita lanjut, di sini ada Lupus kecil Takut. Nah ini aku suka banget ya, kadang beberapa cerita Lupus itu juga ada cerita-cerita horornya gitu. Dan salah satu ini nggak cuma di Lupus kecil tapi di Lupus dewasa juga ada yang horor-horor gitu. Horor-horor komedi lah ya, pasti ujung-ujungnya bakalan komedi. Dan ada juga yang menyentuh. Nah ini Mas Boim Lebon lagi ya. Next, nah ini, waduh ini lagi tren banget ya Mas ya, kumis-kumis ini, kumis tipis ya.
Zaman sekarang kayaknya lagi mulai lagi tuh tren kumis-kumisan. Terus ada lupus kecil yang Rumpi Kala Hujan. Waduh, ini aku ingat banget. Suka banget lah aku dengan cover ini. Aku kayak apa ya? Kalau baca novel-novel lupus pasti selalu kayak ada iklan-iklan di belakangnya kan. Iklan-iklan novel lupus kecil, novel lupus besar. Dan ini artworknya membekas banget di otak aku waktu SD itu. Rumpi Kala Hujan ini ya. Ceritanya juga menyenangkan. Nah, ini adalah lupus kecil yang paling suka dan sangat-sangat membekas banget untuk aku waktu SD dulu. Judulnya adalah JJS ya. Bukan jalan-jalan sore tapi jalan-jalan seram. Ini kecintaan aku banget karena ceritanya juga rada-rada spooky gitu untuk anak kecil. Dan kadang di dalamnya ini juga sering ada apa ya, ilustrasi-ilustrasinya gitu ya, yang mana membantu menambah imajinasi kita ya akan cerita si lupus ini. Dan aku suka banget dengan JJS ini, paling favorit aku banget. Mungkin buat teman-teman yang punya anak-anak yang masih SD gitu, aku saranin baca lupus kecil ini karena ceritanya menghibur banget. Terus di sini ada duit lebaran, lupus kecil lagi ya. Ini bareng Mas Boim lagi. Dan kalau nggak salah dulu katanya lupus kecil ini pernah dapat adaptasi sinetron, tapi aku rada-rada lupa di TPI atau di mana gitu. Tapi aku nggak pernah nonton gitu. Jadi infonya pun tidak pernah aku temukan di internet. Aku pernah dikasih tahu siapa gitu ya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah nonton lupus kecil, please tell me ya gitu, kasih tahu aku apakah itu beneran ada gitu. Dan aku pengen banget one day nanti lupus bakalan ada lagi ya, mungkin kayaknya dibikin series bakalan lebih seru ya gitu. Mudah-mudahan Netflix kali ya gitu bisa ngangkat serial lupus ini jadi kayak movie kayak series gitu, mini series atau apa gitu, karena ceritanya seru banget. Terus ada lupus kecil lagi, ini yang pertama ya, karya dia yang pertama, si lupus kecil, judul lupus kecil doang. Next, ini udah habis nggak? Ya ini dulu deh. Ini ada lupus kecil lagi, bolos. Kayaknya aku yang lupus kecil ini nggak komplit karena ada beberapa yang seperti lupus kecil yang terbaru-baru itu aku nggak punya. Aku cuma punya lupus kecil yang di awal-awal saja. Terus ini masih lupus kecil gak sih? Oh iya, ini lupus kecil lagi. Nah ini udah mulai tahun 2000-an gitu gak sih? Aku udah lupa. Lupus kecil, dia belum tentu emas. Jadi kalau lupus yang SMA aku punya semua, tapi yang lupus kecil aku juga gak komplit semuanya. Next kita masuk ke masih dalam series lupus ya. Ini spin-off lupus, judulnya adalah Lulu ya. Lulu ini adalah adiknya si lupus ya. Beda setahun atau beda 2 tahun adik perempuannya si lupus. Jadi dia punya novel stand alone-nya gitu ya. Dan dikerjakan oleh tiga best friend ini, Mas Hilman, Mas Boim, dan Gusur ya. Ini 3 orang best friend ini, mereka bikin novel judulnya Lulu. Lulu ini adik paling kecil si lupus, dia berdua bersaudara. Kalau nggak salah si Lulu itu masih SMP ketika lupus SMA ya gitu. Iya nggak sih, aku lupa. Atau beda setahun. Dan aku suka banget dan berharap banget juga dulu bakalan dapat adaptasi movie atau series atau sinetron gitu. Tapi sayang banget kalau nggak salah nggak ada ya, Soib Gaib. Dan cerita pertama itu horor. Aku adalah pencinta horor-hororan dulu waktu masih bocil. Dan aduh, ingat banget aku dulu kayak membayangkan si siapa sih namanya ini, hantu ini mirip-mirip kayak Casper gitu. Terus masih dari series Lulu, di sini kita punya Mimpi Full Color. Nah ini kan art style-nya tuh kayak unik banget gitu, kayak Vini Vidi Vici. Di sini nah kan kayak arsi gimana gitu kalau series Lulu lupus yang di awal-awal tahun itu, lupus kecil gitu kan. Nih kalian bisa kan kayak bisa dipajang gitu kan, kayak seni tingkat tinggi banget gitu, SMA Elite. Terus ini terakhir Reformasi Damai. Jadi kalau serial Lulu ini cuma ada 4 novel, sayang banget ya. Padahal aku berharap dia akan bisa lebih banyak lagi. Karena si Lulu ini unik banget ya kepribadiannya. Kocak juga ya, sama kayak si abangnya itu, si Lupus. Dan Lulu ini dulu diperankan oleh Agnes Monica ya, waktu sinetron bareng Mas Irgi dulu itu. Aku letak di bawah deh, biar nggak jatuh. Oh ini ke bawah, ini enggak. Ini ada lagi yang ke bawah. Oh, udah semua ya. Kita lanjut ke masih dari karya Mas Hilman lagi ya, bareng konco areknya itu ya, si Mas Boim. Di sini adalah novel pertama yang aku baca seumur hidup ya. Ini dulu aku baca tahun berapa ya? Waktu baru-baru pandai baca lah gitu ya.
Aku bacanya lumayan lama tapi kayak menikmati banget dulu baca ini. Judulnya adalah Napaktilas Para Hantu ya. Aduh, ini karya paling favorit dari Mas Hilman yang paling aku suka. Bahkan aku mungkin lebih suka ini daripada Lupus, walaupun aku sangat-sangat cinta banget sama Lupus. Tapi ini adalah my first love ya dari karya Mas Hilman. Judulnya adalah Napaktilas Para Hantu, tentang persahabatan bocah bernama siapa dulu namanya, berteman dengan si hantu yang bersahabat ya, baik hati, namanya siapa gitu, Luyut ya kalau nggak salah ya. Luyut dan siapa gitu. Jadi nama-nama karakter hantu di sini kayak dibalik itu kayak Luyut kalau dibalik kan itu jadi tuyul, terus ibunya namanya Kanalitnuk kalau dibalik jadi kuntilanak gitu. Terus kakaknya Alukar kalau dibalik jadi Dracula. Pokoknya ini unik banget ceritanya, seru banget. Dan kalau nggak salah dulu pernah dapat adaptasi sinetron nggak sih? Aku udah lupa. Karena dulu waktu SD aku pernah nonton sinetron yang karakternya itu nama-namanya mirip sama karakter-karakter yang di Napaktilas Para Hantu. Tapi karena aku masih SD ya, jadi nggak tahu cari informasi kebenarannya itu di mana gitu kan, karena belum ada internet. Jadi aku penasaran banget apakah sinetron dulu, aku lupa judulnya, yang pernah tayang di TV Indonesia dulu itu apakah adaptasi dari Napaktilas Para Hantu ini. Jadi aku nggak tahu ya, penasaran aja sampai sekarang. Dan aku berharap banget ini one day bakal dapat movie karena ini bagus banget. Please siapapun itu ya, produser gitu, ini keren banget ceritanya gitu. Pasti bakalan seru banget nih kalau diadaptasi jadi movie Napaktilas Para Hantu ini. Dan sayang banget dia cuma punya 2 novel ya. Novel terakhirnya adalah ini Sidang Para Hantu. Dan seru banget ya, kayak apa ya, memperkenalkan hantu-hantu Indonesia secara kocak dan secara seru gitu, secara fantasi ya gitu. Dan aku yang waktu SD baca ini seru banget, ketagihan banget ya. Dan imajinasi aku suka liar gitu kalau baca-baca novel gitu, karena dia nggak ada visual ya gitu. Jadi kita kayak bisa membayangkan berbagai macam event seru di otak gitu ya dari baca novel itu. Terus kita masuk ke Lupus ABG. Di sini ada Lupus ABG. Aku juga nggak banyak, cuma beberapa doang. Lupus ABG ini adalah kisah Lupus ketika dia sudah masuk SMP. Lanjutan dari Lupus kecil ya. Dari mana dulu? Kayaknya di belakang ini nggak sih aku letak. Oh cuma segini aku punya ya. Perasaan aku punya lebih banyak lagi deh. Cuma 3 ya aku punya. Lupus ABG. Aku nggak terlalu ngefans dengan Lupus ABG ini, tapi aku lumayan suka ya dengan Lupus ABG ini. Bagus tapi nggak terlalu gimana-gimana. Tidak seperti Lupus kecil dan Lupus yang SMA. Jadi ini lumayan lah ya. Makanya itu aku nggak punya banyak. Nah ini masih dari Mas Hilman dan Mas Boim lagi ya. Ini waktu mereka masih muda ya. Aduh cutie pie banget ya, zaman mereka masih muda dulu itu. Terus ada yang susternya ngepot juga ya gitu. Ini Bapak Mukidi gak sih? Ucup Kelik ya gitu, Bapak Ucup Kelik dulu. Bagus juga ini Lupus ABG. Terus di sini ada Lupus ABG lagi ya. Nah ini pokoknya ini apa ya, series terkenal banget lah itu di tahun itu ya, tahun 90, 80-an, 90-an dan 70-an. Dan Lupus ini dulu awalnya dia merupakan kumpulan cerita di majalah Hai. Dia dulu nongkrongnya itu di majalah Hai. Akhirnya hype-nya tinggi, akhirnya barulah dibentuk seperti novel yang kita lihat sekarang ini. Jadi mungkin untuk teman-teman baca majalah Hai ya tahun 80-an gitu pasti sudah tidak asing gitu. Udah tahu banget lah ya kalau Lupus itu dulunya awalnya startnya di majalah Hai dulu. Kita masuk ke series yang hits juga ya dari Mas Hilman. Di sini kita punya Olga yang aku bilangin tadi, yang dia muncul di Dracula Cooper. Nah, ini dulu pernah ada filmnya tahun 92 atau 93 gitu ya. Pemerannya Mbak Desi Ratnasari, itu adalah aktris cantik Indonesia ya gitu. Pada tahun itu booming banget itu si Olga dan Sepatu Roda ya tentunya. Nah, ini novel pertama dia. Nah, kalau Olga ini versi perempuan dari si Lupus, dia agak rada-rada tomboy dan merupakan penyiar radio terkenal ya di Radio Gaga. Anak muda banget lah ini. Pokoknya apa ya, Lupus dan Olga itu kayak apa ya, gambaran anak muda ya di tahun 80-90 itu gitu, penuh semangat dan kreatif banget. Nah ini Olga ini lucu juga ceritanya. Pokoknya seru banget lah si Olga ini. Nah cover Olga ini khas banget ya, dia kayak realis gimana gitu. Nanti aku bakalan liatin yang lain. Olga aku tumpuk aja kali ya. Nah ini lagi Olga dan Tukar Guling. Terus ada Olga cowok funky ke laut aja, enggak ya.
Terus ada Olga yang Back to Libur. Aku Olga ini juga ada beberapa yang miss gitu, masih belum komplit. Dan dulu Olga ini dia punya sinetron ya, ada sinetronnya juga si Mbak Olga ini. Tapi aku lupa siapa ya pemerannya, kayak di ujung lidah tapi aku lupa. Dulu ada sinetron juga di Indosiar atau RCTI gitu ya. Tes masih ada suaranya ya. Terus ada freelancer dan ilustrasi dari Olga ini juga kocak-kocak gitu. Aku suka banget nengok ilustrasinya itu. Terus Leukemia Campaign, gosip heboh ini. Dan jadi Olga ini juga punya movie, punya sinetron juga ya. Nah ini udah mulai masuk tahun-tahun 2000 gak sih, aku rada lupa. Olga dan TV swasta ini kalau nggak salah juga ada 2 versi cover novel ya. Aku nggak tahu kenapa, apa yang terjadi, kenapa bisa kayak ada 2 cover novel gitu di beberapa judul tertentu. Terus ada yang cover boy juga. Nah unik banget kan gitu, kayak covernya kalian bisa lihat. Dan tren banget ya pada tahun 80-90 itu cover-cover seperti ini, kayak zoom dari muka siapa gitu kan. Nah ini, nah keren ya gitu. Suka banget deh aku dengan cover si Olga ini. Backstreet ya, ini yang Backstreet. Dan ini terakhir Olga, bukan Olga. Nah ini adalah series lain dari Mas Hilman ya, judulnya Dancing on Valentine. Ini karya Mas Hilman tahun 90-an dan yang konon bakal serentak diedarkan filmnya di Februari tahun 1990. Yes, ini ada movie-nya dulu, ada filmnya. Judulnya Dancing on Valentine. Ini Mas Ari Wibowo ya, waktu masih gemes-gemesnya ini Mas Ari Wibowo, dan Mas siapa ya namanya ini, aku lupa, satu lagi penyanyi dangdut gitu. Dan ini dulu juga melejit banget ya ciri filmnya. Ini kalau nggak salah di YouTube nih ada nih, teman-teman silakan nonton ya gitu. Dan bagus ceritanya gitu. Kalau nggak salah Mbak Dian Permatasari atau siapa gitu ya. Iya, Dian Permatasari kan juga main di film ini gitu. Dan ini bagus, aku suka Dancing on Valentine ini. Dan terakhir karya dari Mas Hilman juga ya, bareng Mas Boim, ini judulnya Sexy Six ya, Sexy Six. Ini juga seru. Kalau nggak salah ada juga ya, Mas Hilman ini duet bareng Mbak Zara Zetira atau Mbak Zara siapa gitu. Terus juga ada yang sempet dapat adaptasi sinetron juga itu, tapi aku lupa judul seriesnya itu apa, tentang anak-anak kos gitu, anak-anak kos cewek, kehidupan anak-anak kos cewek itu, tapi aku lupa. Nanti mungkin aku bakalan tempelin novelnya di sini. Itu dulu hype juga ya tahun 2000 itu. Lanjut kita ke sini. Ini udah nggak Mas Hilman, tadi Mas Hilman kan. Maka dari itu aku selalu bilang kayak tadi aku bilang aku biasa kalau udah kepincut dengan satu novelis aku bakalan suka dengan karya-karya dia yang lain. Seperti Stephen King dan Mas Hilman ini gitu. Di sini aku punya cerita yang lumayan dark. Cerita yang waduh mencengangkan banget. Aku nonton ini waktu SMP deh. Waktu ini terbit aku SMP. Judulnya I Love You Om ya. Cerita yang lumayan wow gitu. Lumayan heboh dulu tuh. Dan aku suka banget dengan cerita I Love You Om ini gitu, karena menyibak apa ya, kisah cinta yang tidak biasa gitu ya, dan kontroversial juga tema yang diangkat. Tapi bagus, aku suka baik novel maupun cerita movie-nya itu sendiri. Keren lah ini, dari actingnya gitu, dari ceritanya, pokoknya wow the best ini ya. Dan ini Kak Rachel Amanda ya gitu. Kak Rachel Amanda waktu masih imut-imutnya dulu, sekarang masih imut ya. Dulu lebih imut lagi. Terus di sini adalah novel, ini ingat banget, ini kayaknya waktu itu ada pelajaran mengulas novel gitu lah ya, waktu aku SMP. Jadi aku kayak iseng-iseng pengen beli ini. Oh enggak, aku ingat ini adalah ada apa ya, potongan novel gitu di salah satu buku cetak bahasa Indonesia yang aku punya waktu SMP. Dan ketika aku pergi ke Gramedia aku nemu si potongan novel itu ternyata pernah terbit novelnya sendiri di Indonesia. Judulnya adalah Penghuni Gedung Sekolah. Jadi aku penasaran dan aku beli. Ini karya dari Felicity Everett ya. B aja bagus kayak dulu, tapi aku gak ingat ceritanya apa. Next di sini kita punya Percy Jackson ya, The Olympians, The Titan Course ya. Buku terakhir nggak sih, aku rada lupa. Ini salah satu novel fantasi favorit aku juga, Percy Jackson. Tapi sayang banget filmnya tidak sesuai ekspektasi ya gitu. Aku berharap banyak untuk filmnya, tapi sayang banget kayak filmnya itu kayak aku nggak klik, bagus tapi nggak klik gitu. Sayang banget gitu ya. Padahal bagus sebenarnya, ada gimana ya, nggak klik aja lah gitu. Tapi novelnya keren banget ya. Ada 6 novel atau berapa gitu ya.
Dan denger-denger katanya bakalan dapat adaptasi series lagi, aku nggak tahu ya. Aku berharap banget seriesnya bakalan bagus ya, bakalan lebih bagus dari filmnya, please gitu, karena Percy Jackson ini series yang sangat-sangat worth it banget, keren banget ya. Ini setara sama kayak Narnia dan Harry Potter gitu. Untuk aku pribadi ya, pendapat aku gitu. Dan sayang banget itu filmnya dulu stop di film dia yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Ya aku juga ya udahlah gitu, aku juga nggak klik gitu dengan film Percy Jackson-nya, versi filmnya. Terus di sini ada Skullduggery Pleasant ya, ini karya dari Derek Landy. Ini juga aku dulu sebenarnya ini adalah bonus ya, aku dulu pernah ikut kuis Gramedia gitu waktu zaman kuliah dan dapat bonus ini Skullduggery, bacanya betul nggak sih, Skullduggery Pleasant. Ini dulu katanya pernah akan mendapatkan adaptasi movie, tapi kayaknya cancel gitu karena udah ratusan tahun kayaknya nggak pernah ada lagi yang menyinggung movie dari Skullduggery Pleasant ini. Padahal ceritanya lumayan bagus ya, sayang banget lah ya gitu. Next di sini kita punya lagi Sharp Object ya, ini karya dari Gillian Flynn, ini terbitan Gramedia dan terjemahan Indonesia ya, judul Indonesia Segala Yang Tajam. Dan ini adalah author yang terkenal banget dengan cerita Gone Girl-nya. Mungkin teman-teman juga pernah nonton filmnya Gone Girl, itu cerita yang mind blowing banget ya gitu, yang wow gitu, tentang wanita psycho itu ya. Dan sangat hype banget dulu itu waktu Gone Girl terbit, booming banget, menjadi pembicaraan di mana-mana. Nah itu adaptasi dari novel dari Gillian Flynn ini yang judulnya Gone Girl. Nah kalau yang aku punyanya cuma yang Sharp Object saja. Dan ini juga dulu sempat dapat adaptasi series live action deh kalau nggak salah ya. Ya itu kita udah ngabisin satu deret ini ya, satu deret ini kita udah habisin. Aku bakalan nunjukin lagi yang di belakang-belakang sana. Jadi tapi aku bakalan nurunin dulu ya yang berantakan ini. Dan ini sebagian juga ada komik, tapi yang setengah ini adalah novel. Oke, jadi tunggu dulu ya.